menyaksikan Dokter As Indonesia. Kita ingin memberikan tips buat Anda, siapa aja lah, untuk bagaimana caranya kita memberi terapi pijat pada diri sendiri, Ya, atau teman atau keluarga. Betul, dan lebih tepat lagi jika pijatnya itu nggak boleh asal-asalan. Ya, Shirin, biasanya kalau dipijat karena keluhan apa? Jadi pusing, biasanya kecapean, biasanya kan kaki sama punggung itu pegel. Pegel di leher, ya kepala itu titik mana aja yang sebenarnya dipijat dokter? Nah, ada titik-titik yang enak sekali nih untuk dilakukan pemijatan. Yang pertama saya mau menunjukkan yang tepat pada belakang telinga. Jadi di daerah belakang telinga, ya bagian bawah itu ada satu titik yang enak sekali jika dipijat. Coba Anda boleh contohkan sendiri, mungkin yang saat ini pusing dikarenakan kekurangan duit, bisa dibantu? Bisa dibantu ditransferin. Iya, ditransferin. Pijat kanan kiri ya. Oh, lakukan kanan kiri. pemijatan. Ya, bisa menggunakan telunjuk dan jari tengah. Betul. Ya. Tapi sebelumnya bisa dipakaikan baby oil atau hand body ya. Bisa lebih enak lagi. Lebih enak. Biar Oke. pergesekannya tidak kering. Nah, setelah dari sini kemudian bisa naik lagi, naik ke daerah belakang telinga atas atau di daerah yang paling menonjol. Biasanya ada tulang nih di bagian belakang atas telinga ya. Nah, bagian bawah sini dilanjutkan pemijatan ke arah itu. Nih, di sini dia. Enak dokter. Enak ya? Cuma kan saya nggak mungkin minta tolong Shirin ya. Nanti kamu dipanggil sama suaminya. sama abang. Sama abang lagi kan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan ke daerah dahi. Jadi sampai ke atas nih, lakukan putaran-putaran ya, pijatan-pijatan sampai ke daerah dahi. Nih. Kalau misalnya ingin ditunjukkan, saya akan menunjukkan. Dibalik ya. Itu daerah sini. Itu kalau kerimbat biasanya enak banget. Kenapa kan daerah sini juga yang Iya benar. dikasih acupressurnya ya. Acupressure. Di sini sampai ke daerah yang tadi yang dokternya tunjukkan. Nah, sampai ke belakang telinga. Lanjutkan terus-menerus sampai. Nah, seperti ini. Kepuasannya itu kerasa kalau udah bunyi ya. Betahak. Iya, ya. Jadi itu bukan masuk angin. Ya, itu bukan masuk angin, tapi itu refleks dari tubuh bagaimana dia merespon hasil akupresur. Kan ada beberapa titik saraf. Ini juga responnya lari ke lambung, akhirnya terjadi pengeluaran yang namanya kelebihan asam. Makanya mindset kita ya, Mindset masuk kita angin masuk angin. Padahal kalau bicara masuk angin tinggal keluarin aja ngomong. Anginnya keluar. Keluar deh ya kan. Ya? Tapi ada satu lagi. Kalau capek-capek ditekuk, nah ini juga enak sekali. Bisa dilakukan pemijatan di bagian belakang leher. Nah, di sini dia. Nah, lakukan pemijatan pada bagian belakang. Enak juga nih di belakang tengkuk nih, ya. tengkuk nih. Dengan 3 jari Anda bisa lakukan sendiri. Tunduk dikit, ya. Nafasnya juga harus diperhatikan, ya. Nah, bagian belakang. Enak Sambil rasanya? relax. Enak nggak? Coba. Lanjutkan sendiri dan bayar sendiri ya. Oke, selanjutnya ada beberapa titik yang lainnya. Ini biasanya orang agak juga pusing. Kita dengan melakukan pakai tangan kita sendiri, posisinya gampang sekali itu di daerah pelipis mata. Ya, pelipis mata ini bisa menggunakan 1/4 jarinya. Posisinya kayak berdoa gini, tapi jari jempolnya diletakkan di daerah pelipis nih. Tuh, wah udah pada pintar semua. Saya yakin Anda adalah semua terapis di sini ya. Lalu taruh ke sini, tekan. Dari masing-masing sudut menuju agak sedikit menjauh. Ya, tekan perlahan tapi jangan sampai kena bola mata, tapi pada bagian bawah alis. Enak Tekan banget sesuai dengan rasanya. intensitas masing-masing. Enak? Langsung rileks. Kok pada rasanya. nggak keluar tahak ya? Gitu. Karena syuting jadi malu ya. Tapi emang langsung cerah gitu pikirannya. Ya, sebenarnya ini saat bangun pagi sekali itu juga bisa kita lakukan terapi ini karena tidak hanya untuk menghilangkan pusing tapi juga untuk mata itu kan dah lama tuh dipejam ya untuk memperbaiki aliran darah di sekitar mata. Lalu juga di bagian pelipis ujung. Ya. Ini Ini juga ditekan menggunakan ibu jari ya? dengan ibu jari ditekan pelan-pelan. Biasanya kalau orang yang benar-benar pusing enak banget ini. Lakukan pemutaran juga ya sedikit Iya, ya? pemutaran. Pemutaran sedikit. Mau dicampur aromaterapi juga nggak apa-apa. Enak juga. Ya. Jadi relaksasi kita sempurna. Lalu di bagian tangan, ini di antara jempol dengan telunjuk, ya lekungan di daerah sini kita tekan pelan-pelan. Ini ada respon dengan
bagian saraf di kepala dan di pencernaan. Enak? Lanjutkan sampai pulang ya. Terus ini kalau main futsal biasanya kan Teguh Yusuf pasti daerah yang pengen dipijat kaki. Kaki. Kalau biasanya Sirin kasih servisnya tuh di bagian mananya? Apakah telapaknya, tumitnya, atau betisnya? Tergantung sih, maksudnya aku juga nggak berani kalau misalnya dia lagi habis ketarik. Misalkan kalau misal futsal suka ketarik itu kan nggak boleh dipijit kan. Iya. Jadi ya didiemin dulu. Biasanya paling enak kan kalau kecapean itu telapak kakinya. Biasanya cuma ada alatnya itu ya. Ada alatnya sendiri. Puter-puter. Ya, Gitu kan. jarinya udah expert banget tuh Sirin. Biasa di bagian memang telapak kaki. Tapi ada tempat-tempat lain kan dokter ya kalau untuk kaki pegel ya? Makanya paling enak itu justru malah di daerah sekitar tumit, karena kan dia menompa badan kita kan. Kita contohin nih, Sirin ya, tumit, Contohin. tumit mana Tapi ya, bagian- Dek? Tumit mana? tumit di mana ya? Ini? Bener ini? Oh sini, kirain tumitnya pindah ya. Tumit sini, kita kasih Tumit tapi di tekanan. bagian sampingnya ya. Bagian Jadi samping ada ya. kanan kirinya, lakukan pijatan. Nah seperti mencubit gini ya. Iya, sebenarnya ini pakai jempol sama Telunjuk. telunjuk ya. Kemudian lakukan pijatan daerah itu. Kemudian ada lagi yaitu kurang lebih pada betis nih ya, kurang lebih sekitar Betis sejengkal. mana, Dek? Kirain sini. Sini ya. Betis kurang lebih 1 jengkal dibanding dari ujung tumit. Jengkal saya? Boleh, boleh. Oh, jengkal pribadi masing-masing Ya, ya? di bawah kira-kira situ. Nah, itu adalah pangkal betis. Pangkal betis itu dilakukan pemijatan di situ juga. Nah, biasanya lelah-lelah di daerah kaki tuh bisa hilang dalam seketika. Udah hilang belum? Oh, udah ya. Oh, jadi kaki gitu. Nah, biasanya kan juga kalau kita di kantor tuh kan nunggu lama, duduk lama gitu kan. Biasanya punggung tuh yang pegel. Habis nyatat pemasukannya. Masuk kan senang kan pas pengeluaran tambah pegel. Pegal. Oh, pegal di punggung gimana? Pegel, itu Oh, gimana? Pegal di punggung biasanya dilakukan pemijatan pada 2 area ini. Jadi ada satu di bagian kanan dan juga satu di bagian kiri. Nah, Iya. seperti ini. Kita mau minta penonton untuk praktekkan coba ke temannya. Ayo coba pijat punggung teman. Tapi cewek sama cewek ya, cowok sama cowok ya. Jangan kesempatan ya. Coba ngerasain enak nggak kalau kan udah 4-5 jam nih Subang Jakarta. Nah, Enak nih kalau di sini ya kan? enak nggak? Enak nggak? Pegalnya berkurang nggak? Coba kalau enak keluarnya gimana? Ya, oke, itu tadi beberapa titik yang bisa digunakan untuk terapi pijat dan bisa dilakukan tidak hanya Anda sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang Anda sayangi, termasuk teman-teman Anda, ya, mengurangi keluhan akibat aktivitas sehari-hari. Masih banyak info lainnya ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Rus. Awas, penurunan fungsi otak bisa terjadi karena kualitas tidur yang buruk. Sistem kerja tidak hanya tubuh, otak juga mempengaruhi kita tidak mendapatkan tidur yang berkualitas.